Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi struktur dan fungsi sel. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, sekarang coba perhatikan satu kesatuan individu tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Misalnya saja, satu siung bawang merah tersusun dari apakah bawang merah tersebut? Bawang merah tersusun atas berbagai macam jaringan, dan jaringan tersusun dari sel-sel. Demikian pula juga tubuh kita tersusun dari kumpulan sel-sel. Gambar tersebut merupakan ilustrasi dari sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Silakan dilihat. Intinya, sel dapat digolongkan menjadi sel prokariotik, yaitu tidak memiliki membran inti, dan sel eukariotik, yaitu memiliki membran inti sel. Kedua golongan sel tersebut memiliki yang namanya membran sel, sitoplasma, dan genetik. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak dengan baik. Seluruh bagian sel tersusun atas beberapa komponen senyawa kimia. Kegiatan dan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Komponen kimiawi sel yang meliputi seluruh aktivitas sel tersebut dikenal dengan nama protoplasma. Nah, protoplasma ini adalah substansi kompleks yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Sebagian besar protoplasma ini terdiri atas air, namun bahan yang memberi ciri pada strukturnya justru adalah protein dan beberapa senyawa kimia lainnya. Sekarang, komponen apa sajakah penyusun sel tersebut? Nah, komponen kimiawi penyusun sel adalah yang pertama, karbohidrat. Komponen kimiawi sel yang pertama adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat ini sangat vital untuk proses-proses fisiologi dalam sel makhluk hidup. Yang kedua, lemak. Lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. Lemak juga berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan vitamin. Yang ketiga, protein. Protein tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein merupakan unsur organik terbesar yang menyusun sebuah sel. Protein juga adalah polimer dari asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Yang keempat, asam nukleat. Dalam komponen kimiawi sel, asam nukleat ini merupakan materi inti. Jadi terbagi atas dua, yaitu DNA dan RNA. Fungsi asam nukleat ini adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Selanjutnya adalah air. Air adalah senyawa utama komponen kimiawi sel yang jumlahnya terbesar dalam menyusun sel. Yang sudah sebelumnya saya sebutkan tadi, air adalah komponen esensial cairan tubuh yang terdiri dari plasma darah dan sitoplasma dan cairan ekstrasel. Air dalam sel berfungsi sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologis. Komponen kimiawi selanjutnya adalah vitamin. Vitamin memang dibutuhkan dalam jumlah kecil, akan tetapi ia harus ada untuk menunjang berbagai fungsi sel dalam proses metabolismenya. Selanjutnya adalah mineral, adalah komponen struktural sel yang berfungsi dalam pemeliharaan fungsi
dan kerja metabolisme, pengaturan enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Struktur organel sel dan fungsinya. Sel memiliki organel sel yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, yaitu yang pertama adalah membran sel, disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabil, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Dan juga pada sel tumbuhan terdapat beberapa fungsi pada dinding selnya, yaitu melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, dan menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Organel sel yang kedua adalah inti sel. Inti sel atau biasa disebut dengan nukleus adalah berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel atau nukleus ini terdapat yang namanya nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Bisa kalian langsung lihat pada gambar, ada yang seperti bentuk cairan. Dan kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Dan inti sel berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Yang ketiga, RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Ada dua jenis RE, yaitu RE granuler atau RE kasar dan RE atau retikulum endoplasma agranuler atau RE halus. Nah, RE ini berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel, yaitu alat transportasi zat-zat dalam sel. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau yang namanya hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut dengan diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein, dan Lender maka disebut dengan organel sekresi. Semuanya bisa kalian lihat pada gambar masing-masing. Dan selanjutnya, mitokondria. Mitokondria ini memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau yang bisa disebut dengan krista. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Selanjutnya lisosom. Lisosom merupakan kantung kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom juga berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola ini seperti pada gambar adalah ruangan yang terdapat di dalam sel pada sel tumbuhan yang sudah tua. Vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen. Untuk organel selanjutnya adalah plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu.
Plastida mengandung pigmen hijau seperti pada gambar berwarna hijau atau disebut dengan klorofil, jadi disebut dengan kloroplas juga. Sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Jadi pada sel hewan tidak memiliki plastida, karena plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu pigmen hijau atau klorofil. Selanjutnya adalah sentrosom. Sentrosom strukturnya berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, mitosis maupun meiosis. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang cukup terlihat dengan adanya perbedaan organel yang ada pada sel tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan masing-masing. Kalian bisa langsung lihat pada gambar. Jadi, ada perbedaan antara organel-organel yang dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi, ada pada sel tumbuhan, contohnya tadi sudah disebutkan bahwa plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Begitupun pada sentrosom ini dimiliki oleh sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan memahaminya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tombol merah subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Like video ini, komen dan share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tahu updatean video terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.